Selamat pagi, Om Opa, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Romanus dan rekan saya. Saya Samuel. Iya, dan juga ada Romo kita terkasih, ada Romo Roni. Nah, selamat pagi. Dan juga ada Oma Endang Lestari. bersama Oma Endang juga. Nah, kita kembali dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Ya, Orang Kudus hari ini, edisi 21 Juni 2023. Nah, seperti biasanya kita ada peringatan Orang Kudus. Hari ini kita memperingati siapa nih? Di sini ada dua santo ya hari ini yang kita peringati, satu santo, satu santa. Santo yang pertama itu Santo Aloysius Gonzaga yang akan kita bahas dan kita kupas hari ini. Kemudian yang kedua Santa Dimitria. Wah, itu dia tadi ya. Namun tema kita yang kita bahas yaitu tentang pengorbanan tanpa batas, tanpa lelah. Dari cara hidup Santo Gonzaga ini. Nah, langsung saja ya. Langsung saja pastinya. Kita tidak sabar pengorbanan api yang akan Sampaikan oleh Romo Roni. Oke, terima kasih banyak. Ini dua host yang sangat handal ya. Wah. Hari ini kita memperingati Santo Aloysius Gonzaga. Itu dia seorang anak bangsawan. Bangsawan berarti anak yang kaya raya ya. Lahir di tengah keluarga yang kaya raya dan kemudian tumbuh dan besar di tengah keluarga yang kaya raya. Segala sesuatu terpenuhi dengan baik. Kekayaan, kemewahan duniawi tidak menjadi penghalang bagi Gonzaga untuk melayani Tuhan. Dia rela meninggalkan kekayaan di dalam istananya itu dan kemudian mengabdikan diri untuk melayani Tuhan dan sesama, teristimewa orang-orang sakit, orang-orang sederhana dengan sepenuh hati. Pelayanannya itu sungguh luar biasa, pengorbanan tanpa lelah, pengorbanan tanpa batas, tanpa lelah, tanpa batas, seperti Yesus ya. Pengorbanan Yesus itu pengorbanan Yesus tanpa batas, tanpa lelah, pengabdiannya luar biasa. Dan Santo Aloysius Gonzaga sepanjang hidupnya berusaha untuk menghayati itu dengan baik. Dan bahkan bukan hanya pengorbanannya, mungkin sumber pengorbanan tanpa lelah, sumber pengorbanan tanpa batas diperoleh dari kesetiaannya. Dia sangat mencintai Ekaristi, sangat mencintai doa pribadi, dan kemudian dia punya komitmen yang luar biasa untuk tetap menjaga kesetiaannya di sepanjang hidupnya. Dia menjaga kesucian pribadinya sepanjang hidupnya hanya dipersembahkan untuk Tuhan. Dan itu menjadi sumber kekuatan bagi dia sehingga pengorbanannya itu tanpa lelah dan pengorbanannya tanpa batas. Pengorbanannya yang luar biasa itu terinspirasi oleh Yesus sendiri dan sayangnya bahwa dia meninggal di usia yang masih sangat muda. Di saat gereja masih membutuhkan pengorbanannya, tetapi itulah rencana Tuhan. Dia harus pergi supaya ada Gonzaga berikutnya. Termasuk yang dua host ini, termasuk Oma Endang dan kita semua yang hadir di sini. Iya. Masih muda ini baru satu. Luar biasa sekali Romo ya. Cerita dari Aloysius Gonzaga tadi. Ya, semangat melayani. Semangat melayaninya. Wah, tanpa lelah, tanpa batas. tanpa lelah, tanpa batas. Karena ketika kita pikir ya, zaman sekarang pastinya sulit sekali membayangkan pelayanan yang tanpa lelah, tanpa batas itu. Dimana kita juga sebagai manusiawinya kita ya pasti mengeluh itu sangat sering sekali gitu. Ada keluhan, ada Banyak keluhan. Tapi di zaman dulu di tengah juga peperangan mungkin dan juga penolakan yang terjadi. Nah, kalau di zaman sekarang ini gimana Romo? Kita bisa belajar dari Aloysius Gonzaga ini, di mana dia bisa melayani tanpa lelah dan tanpa batas. Iya, mungkin pertama-tama untuk memiliki semangat pengorbanan dan pelayanan yang demikian tinggi, berguru pada Yesus sendiri. Berarti kita harus mempunyai kedekatan yang lebih intens dengan Yesus. Untuk menimba kekuatan, menimba spirit dari Yesus sendiri, belajar kehendak Yesus, kemudian berusaha untuk mengamalkannya di sepanjang hidup kita. Sebagaimana Santo Aloysius Gonzaga sangat mencintai Ekaristi, sumber kekuatannya, sumber kekayaan iman, sumber kekayaan rohani dalam diri dan hidupnya. Dan itulah yang membuat dia punya semangat dan pengorbanan yang sangat tinggi dan tanpa lelah. Dan kita semua kayaknya pengorbanan tanpa lelah di zaman sekarang kata itu mungkin ya, apalagi di telinga anak-anak muda itu hal-hal kata-kata kuno. Bagaimana mengorbankan, melayani tanpa lelah, melayani Tuhan.
Sementara di satu sisi kita butuh, kebutuhan hidup kita semakin meningkat. Dan hal itu membuat orang terkadang meninggalkan pelayanan, mengejar kebutuhan jasmani. Ya, mengandalkan Yesus dalam hidup kita ya. Mengandalkan Yesus itu terpenting. Karena Yesus yang mau kita kenalkan kepada sesama kita yang lain. Pelayanan kita, pertama-tama kita melihat bahwa yang kita layani itu bukan mereka yang sakit, tetapi Yesus yang hadir dalam diri mereka. Jadi pelayanan kita bagi orang sakit sama dengan melayani Yesus sendiri. Karena kalau kita baca dalam Injil, pada pengadilan terakhir Yesus bertanya, ketika aku lapar kamu di mana? Ketika aku haus kamu di mana? Ketika aku dalam penjara kamu di mana? Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu kamu melakukannya untuk aku. Itu juga yang menginspirasi Santo Aloysius Gonzaga. Di dalam diri orang sakit, sederhana, miskin, dia menemukan wajah Yesus. Yang terluka, yang sakit, dan yang menderita. Di mana latar belakangnya kita juga tahu ya Bang ya. Iya. Orangnya ya dari bangsawan, Bahwa tapi dia pesawat, mau turun ke bawah gitu. meninggalkan Kekayaan. menanggalkan itu, dia menanggalkan kenyamanannya. Meninggalkan kenyamanan untuk bisa masuk dalam lingkungan orang miskin dan sakit. Kalau Kira-kira di zaman sekarang mungkin nggak ya? mungkin dengan berkenan dan kita membuka hati, kita menjernihkan suara hati kita untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Tapi seringkali kita kurang mendengarkan karena sering pakai headset. Beda zaman. Ada headsetnya ya. Ada headset. Benar juga ya, kita terus sering pakai headset dengan lagu yang nggak jelas. Iya, nonton film yang nggak jelas. Iya. Akhirnya suara Tuhan berlalu aja. Oh, malah tertawa Luar biasa Romo ya. Mengalami semua tahap-tahap perkembangan anak muda sekarang ya. Iya, jadi Dia pernah muda. Iya ya, luar biasa. Ternyata Romo menjelaskan dengan apa adanya, dengan suasana pengalaman dan teologi yang sangat dalam tentang teladan Santo Aloysius Gonzaga. Nah, begini Romo. Pengorbanan tanpa batas, tanpa lelah. Dan kata pengorbanan sendiri itu frasa yang sering kita dengar di dalam gereja Katolik. Doktrin Katolik adalah sebuah cinta yang tak terbatas dari teladan Yesus itu. Nah, bagaimana di zaman sekarang? Ya, zaman sekarang ya, dunia digital, lalu media-media mainstream ini kan banyak berita hoax. Kita bisa meneladani cara hidup Santo Gonzaga ini, lalu kita praktekkan di keluarga kita. Bisa tolong kupas sedikit tentang kelincahan untuk mewartakan damai itu dengan cara yang diteladankan oleh Santo Aloysius ini. Ya, pertanyaan tadi itu mengingatkan saya akan pesan Bapak Paus Fransiskus pada hari Minggu komunikasi sosial yang ke-57. Tema bicara dari hati. Yesus berbicara kepada para murid, para rasul, pada kita semua dari hati. Santo Aloysius menanggapi pembicaraan Yesus dari hati itu dengan menyerahkan diri pada karya pelayanan tanpa batas, tanpa. Berarti untuk mendengarkan pembicaraan dari hati ke hati butuh kesediaan, mengorbankan waktu, meluangkan waktu untuk berada bersama Yesus. Sokrates bilang hidup Yesus tidak direfleksikan, tidak hidup, tidak layak untuk dihidupi. Berarti kita harus punya waktu untuk merefleksikan perjalanan. Orang-orang kudus itu juga punya waktu untuk meditasi yang sangat luar biasa. Meskipun mereka itu sangat luar biasa, tetapi dalam perjalanan iman mereka ada peristiwa yang disebut malam gelap. Semakin banyak berdoa, merasa Tuhan semakin jauh. Orang kudusnya, apalagi kita jarang berdoa, berarti Tuhan mau di angkasa sana. Kita di bumi sini. Maka dari situ kita di zaman sekarang ya, zaman sekarang media sosial makin banyak, berita hoax makin banyak. Kita itu butuh butuh kejernihan dan dan kejelian untuk menangnya. Tidak semua hal ditanggapi dengan kata-kata atau tidak. Merenungkan dulu, mengevaluasi dulu, pantas ditanggapi atau tidak. Karena kalau kita lihat ya, kita lihat di media sosial zaman sekarang, ada begitu banyak berita yang meremehkan Yesus, Bunda Maria. Tapi kalau itu terjadi, kalau saya pribadi ya, ketika mereka menghina Tuhan, kenapa kita harus pemalas? Itu urusan mereka dengan Tuhan. Ya. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Kalau kita
cukup mendengarkan firman Tuhan, berusaha untuk mengamalkan. Karena kalau kita ingat Injil hari Taubat, ketika Petrus tanya kepada Yesus, murid ini bagaimana masa depannya dia? Yesus bilang itu bukan urusan kamu, ikutlah aku. Tidak perlu peduli dengan berita-berita hoax di luar sana yang mungkin terkadang memancing emosi kita, membuat kita lelah, dan terkadang membuat kita patah semangat untuk mengimani Dia yang kita imani. Bicara dengan hati, ya tema yang Bapak Paus Fransiskus usung dalam Hari Komunikasi di tahun ini. Jadi analisis, lalu sortir, dan wartakan. Harusnya begitu ya manusia. Menjadi orang Katolik harusnya seperti itu. Nah, tapi kita mesti belajar juga dari cara orang yang berpengalaman dalam hidup berumah tangga. Ya, siapa lagi kalau bukan Oma Endang. Oma Endang tersayang ini. berikan tips-tips untuk bagaimana Oma menularkan kasih Yesus dalam pekerjaan Oma sebagai dosen saat itu, dan juga dokter. Boleh bagi tips Oma tentang penularan kasih Kristus itu? Ya sebenarnya ini yang paling penting dalam aplikasi daripada kemauan untuk melayani dan sebagainya itu satu cinta sebetulnya, dan taat setia terhadap kedudukanmu dia pada saat ini. Misalnya seperti saya adalah single parent ya. Ya. Jadi dalam membina keluarga, anak-anak ya, pada waktu ya dulu ya, itu saya ketat di dalam hal ini bahwa saya punya kewajiban. Selain itu didorong oleh kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kita didorong juga oleh kewajiban dan mencontoh orang tua kita dulu bagaimana perlakuan mereka sampai saya bisa jadi seorang dokter. Ini yang penting dipegang. Jadinya saya tidak neko-neko di dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang anak, cita-cita seorang ibu, dan kemampuan saya untuk selalu setia pada nasihat orang tua. Itu saja pegangannya. Dan dari semuanya itu sebabnya kita. Oleh karena itu kita itu selalu memegang tekad kita, kesetiaan kita terhadap apa yang diharapkan dari orang tua kepada anaknya terhadap orang tua. Seorang anak terhadap orang tuanya pada masa tuanya. Itu saja yang saya pegang. Cinta itu melahirkan kesetiaan. Cinta itu melahirkan pengorbanan, kemurnian, kerendahan hati untuk mengikuti teladan yang sudah diberikan orang tua. Hebat banget ya. Jadi bagaimana Oma itu mengingat semua pendidikan keluarga dan diterapkan dan disimpan dalam hati untuk membagikan kasih yang sama kepada semua orang. Begitu ya Oma ya? Iya. Saya itu otomatis lah sebab setiap hari melihat apa yang saya lihat tiap hari di hatinya seorang ibu, di hatinya setiap saudara saya. Apa yang saya lakukan itu seperti sudah mengerti saja, tidak seperti mencontoh gitu. Sebabnya ini saya merasa bahwa dari agama itu ya, dari agama itu benar adanya, dan itu harapan dari orang-orang yang kita layani gitu aja. luar biasa. Jadi panutanlah orang tua dan saudara-saudara dan orang sekitar di kita ya. Jadi famili besar itu contoh di sana. Di sini saya melihat, Ya, di sini saya melihat bagaimana
peran dari orang tua itu sangat-sangat besar ya. Ya besar. Apa yang dilakukan orang tua itu bisa diwariskan kepada anaknya dan itu bakalan berlanjut terus-menerus. Menarik. Dan yang paling menarik di dalam teladan Oma, kita mesti perhatikan bahwa Oma melakukan sesuatu itu otomatis sudah dari teladan orang tua berikan itu ada sikap yang otomatis, spontanitas untuk melakukan pelanggaran itu. Romo, aliran kasih yang diberikan oleh orang tuanya Oma terhadap Oma Endang ini, yang Romo tangkap dari sharingnya Oma ini, boleh Romo jelaskan dan telaah satu persatu, Romo. Iya, kalau ceritanya Oma, pengalaman Oma dari orang tua Oma, kemudian dari Oma dan Oma wariskan kepada anak-anak itu Oma, keluarganya Oma, dari orang tua sampai dengan Oma sendiri itu sudah menjalankan eklesia domestika. Eklesia Domestika. domestika. Keluarga itu gereja mini atau gereja dasar. Ya, dari keluarga kita belajar tentang iman, belajar tentang kasih, belajar tentang pengharapan, belajar tentang memberi, belajar tentang pengorbanan. Di dalam keluarga kita mendapatkan banyak ajaran akan arti dan nilai kehidupan, dan itu contoh nyata Oma tadi sudah menceritakan dengan luar biasa. Jadi kalau keluarga aman, orang tua memberikan teladan yang baik, anak-anak menerapkan itu dengan baik. Ketika keluar ke masyarakat, anak-anak juga akan baik. Maka masyarakat aman, negara aman, dunia aman. Tapi kalau keluarga kurang baik, kurang harmonis, yang keluarga yang apa istilah zaman sekarang, ya broken home itu berarti anak-anak yang hadir atau lahir dari keluarga itu pun dalam tanda tertentu banyak yang baik, tapi juga banyak yang kurang Masuk dalam lingkaran yang tidak dia inginkan. Namun dari cerita ini juga kita bisa memetik satu hal, bahwa ada pepatah tua yang dikatakan buah baik itu selalu jatuh dari pohon yang baik. Gitu ya, Om ya. Atau buah jatuh tidak jauh dari pohon, iya, kecuali tanahnya miring. Pepatah baru ini ya. Jadi pepatah baru ya. Zakat termasuk pepatah baru kita nih hari ini. Dari teladan Oma, dari paparan Romo Roni terkait dengan cara hidup dari Santo Aloysius Gonzaga. Romanus, apakah kamu punya sesuatu yang ingin kamu tanyakan lagi pada dua narasumber yang luar biasa hari ini? Iya, tentang melayani dengan kasih yang tanpa batas gitu, Moy. Saya penasaran, pastinya pernah gitu sekali-kali kan kita mungkin berada di titik yang sangat jenuh, capek gitu, Oma. Tapi apakah Oma memiliki tips yang bisa dibagikan untuk mungkin kepada pemirsa kita tahu gimana ketika Oma capek saat Oma, Dan untuk kami juga, loh. dan untuk kami juga. Sekali lagi itu kita pegang, sebab kita kasih ya. Oleh karena itu kita itu selalu menginginkan yang terbaik terhadap anak, terhadap saudara dan sebagainya. Itu harus dipegang. Kasih yang Ya, dan kita ya berdoa tentunya ya, Berdoa sebab juga. kita orang udah hilang. Itu saja sebenarnya sederhana saja. Sederhana. Dalam kasih itu jangan salah ya. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, Tidak dendam, tidak iri, tidak cemburu, tidak menyimpan kesalahan. tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu kasih. Romanus, apakah kamu mau menangis? saya terharu ya, tapi saya tahan dulu. Yang diceritakan Oma kasih ya. Jadi untuk bisa mengasihi seperti yang Oma ceritakan tadi, tentunya kita harus dekat dengan sang kasih. Deus Caritas Est, Allah adalah Deus Caritas Est. Terima kasih Romo untuk paparan sederhana yang dalam maknanya tidak ada cara lain untuk masuk ke sebuah kedalaman tanpa melalui tangga yang sederhana. Ya, pepatah tua juga mengatakan tidak ada cara lain untuk masuk ke sebuah kedalaman tanpa melalui hal-hal yang sederhana, yang biasa-biasa, tanpa kita sadari kesadaran diri ya, kesadaran bahwa Allah itu
ada dengan kita, hadir dengan kita, ada di hidupnya Oma, kami belajar dari situ, ada dari sabda-sabda dan khotbah-khotbahnya Romo dengan cara hidup Romo, kami juga belajar dari situ, dan begitu Romanus kita saling belajar. Iya. Saya bisa salah, Romo bisa salah, Romanus bisa salah, semua orang bisa salah, tapi bagaimana kita bisa melengkapi Romo ya? Bangkit dan memperbaiki. Melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Wah, luar biasa. Itu kata siapa? Mother Teresa dari Mother Teresa dari Calcutta. luar biasa. Melakukan hal kecil dan cinta yang besar. Terima kasih Romo untuk podcast kita yang luar biasa tentang teladan hidup yang kita dapat hari ini. Untuk itu, Romanus, ya, mari kita membungkus semua itu. Kita mohon doa Romo untuk pemirsa di rumah, untuk kita juga di sini Romo, agar kita selalu dikuatkan dan ingat. Mari Romo. Kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih banyak kegiatan kami sudah berjalan dengan baik dan berakhir dengan baik pula. Kami bersyukur Engkau telah menghadirkan hamba-Mu Santo Aloysius Gonzaga dan menjadi teladan bagi kami semua yang masih bersiara di dunia ini. Semoga semangat pengorbanan tanpa lelah, tanpa batas menginspirasi kami, memampukan kami untuk semakin mencintai Eukaristik Kudus, sumber kekuatan bagi kami untuk melayani dan mengabdi di Kau dengan sepenuh hati. Berkati Oma Endang dengan rahmat kesehatan, kebahagiaan dan sukacita. Berkati juga Mas Samuel, istri dan anaknya, perjalanan rumah tangga mereka. Berkati juga saudara kami Romanus dalam seluruh tugas pekerjaan dan karya pelayanannya. Semoga berkat-Mu senantiasa menjiwai kami semua. Berkati saudara-saudari kami, opa, oma, Societas Santa Clara, volunteer, dan semua yang menyaksikan acara kegiatan kami ini. Semoga teladan hidup Santo Aloysius Gonzaga menginspirasi mereka untuk melayani sesama tanpa lelah, tanpa batas. Oleh karena itu kami mohon dengan rendah hati, ulurkanlah tangan-Mu yang kudus untuk memberkati kami semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Oma Endang. Pemirsa di rumah, ingat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu konten-konten yang luar biasa bersama Romo yang akan kita bawakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dalam setiap bulannya kita akan mengusungkan tema-tema yang unik dan tentunya yang berkaitan dengan pengetahuan gereja Katolik. Menarik, dan sampai jumpa di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Orang Kudus